gejala corona. Inilah detik-detik seorang pengemudi mobil Avanza hitam yang tiba-tiba mengalami sesak nafas dan demam saat berada di kilometer 145 ruas jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Diduga, pengemudi tersebut terpapar virus corona atau COVID-19. Sang istri yang panik langsung menelpon petugas tol. Tak lama berselang, petugas bersama personil kepolisian datang lengkap dengan membawa mobil ambulans. Pengemudi mobil tersebut langsung dievakuasi dengan petugas medis lengkap menggunakan alat pelindung diri. Pengemudi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Sementara untuk sterilisasi, petugas berpakaian alat pelindung diri langsung menyemprot mobil terduga COVID-19 dengan cairan disinfektan. Aksi evakuasi ini diketahui merupakan simulasi dalam penanganan terhadap pengguna jalan tol yang memiliki gejala seperti COVID-19. Simulasi dilakukan sebagai upaya kesiapan petugas dalam menekan penyebaran corona di tol Trans Sumatera ruas wilayah Lampung, Sumatera Selatan. Dalam simulasi evakuasi penanganan COVID-19 di ruas tol kilometer 145 ini, menurut Kepala Cabang Tol Terpeka Yoni Satyo, sebagai langkah lanjutan dari tindakan pihak pengelola tol Trans Sumatera untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 terhadap pengguna jalan tol. Simulasi ini juga sebagai latihan kesiapan menghadapi jika terdapat korban pengguna jalan yang terpapar virus corona. Sesuai prosedur penanganan COVID-19 di ruas jalan tol, pihak pengelola tol bersama Ditlantas Polda Lampung dan Sumsel akan melakukan pengamanan dan melakukan sterilisasi sejauh 200 meter dari titik kejadian perkara. Sesuai protokol kesehatan COVID-19, penanganan petugas yang akan melakukan terhadap korban pengguna jalan menggunakan perlengkapan baju alat pelindung diri dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap kendaraan. Sebenarnya simulasi hari ini merupakan lanjutan dari tindakan kita untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Kalau kemarin kita belum ada korban, ini dalam simulasi ini sudah ada korban, dan bagaimana penanganan kita di ruas jalan tol bila terdapat korbannya adalah pengguna jalan. Yang kita lakukan mengamankan jalan tol sejauh 200 meter sebelum TKP. Jadi bagaimana penanganan terhadap korban, rumah sakit mana yang bisa menangani korban, itu semua sudah kita libatkan. Termasuk alat pelindung diri yang diperlukan juga sudah kami sediakan di ambulan yang untuk penanganan. Personil PJR yang ada di jalan tol ini, ya kita selalu siap untuk membantu kalaupun ada masyarakat yang menjadi korban, ataupun kita akan siap untuk bersama-sama dengan pihak AK untuk menangani permasalahan katakanlah penyebaran COVID yang ada di lingkungan jalan tol. Ada berapa tim, Pak? Kita ada 5 induk, ya, ada 5 induk dan semuanya masing-masing induk itu ada 10 personil yang siap untuk berjibaku membantu masyarakat dan bekerja sama dengan pihak AK untuk menangani permasalahan yang ada di jalan tol, baik itu kaitannya dengan masalah
COVID dan lain sebagainya. Untuk penanganan COVID-19 di ruas jalan tol, pihak pengelola tol juga telah menyediakan nomor call center pelayanan yang tersedia di seluruh papan informasi di jalan tol. Selain menempatkan 14 kendaraan terdiri dari mobil ambulans, derek, rescue, dan medis yang disediakan di setiap titik, juga disiagakan petugas patroli yang standby 24 jam. Jika ada panggilan penanganan corona di seluruh jalur tol Trans Sumatera mulai dari ruas Bakauheni hingga Kayu Agung, Sumatera Selatan. Kegiatan ini sangat positif sekali ya. Kegiatan ini sangat positif sekali, di mana ini salah satu langkah untuk melindungi anggota kita di lapangan dan rekan-rekan kita yang bertugas di lapangan dari HK sendiri di cabang tol TBPPKA. Jadi dengan simulasi seperti ini, menurut kami anggota akan menjadi lebih memahami cara-cara yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan dilakukan apabila menemukan kasus pasien yang diduga COVID di jalan, dan anggota tahu langkah-langkah yang perlu dia lakukan supaya anggota tetap safety, namun pasien yang terduga ini juga tetap bisa ditangani dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sementara dalam simulasi penanganan korban COVID-19 di jalan tol kilometer 145 ini melibatkan sedikitnya 66 personel gabungan dari pihak pengelola tol, kepolisian Ditlantas Polda Lampung dan Sumatera Selatan, serta 14 kendaraan terdiri dari 4 unit mobil patroli, 3 unit ambulans, 2 unit rescue, 3 unit mobil PJR, dan 2 unit mobil derek pihak PT HM sebagai pihak operator tol Trans Sumatera.